ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan hidayah. Kita kembali diberikan kemudahan sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan ketaatan yang sangat agung yaitu ketaatan berupa belajar ilmu agama. Bahkan Al-Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan imam empat yang lainnya, mereka mengatakan Bapak Ibu, afdalul a'mal ba'dal faraid thalabul ilm. Sebaik-baik amal setelah perkara yang wajib adalah belajar ilmu agama. Maka semua amal-amal yang sunnah terkalahkan keutamaannya dengan belajar ilmu agama. Apakah itu puasa Senin Kamisnya, apakah itu puasa Daudnya, apakah itu sholat malamnya, semua kalah keutamaannya dengan belajar ilmu agama. Jamaah kaum muslimin rahimanillah, sebelum kita lanjut belajar, kita mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya agar aktivitas kita di ba'da maghrib ini tidak sebatas hanya rutinitas, tapi betul-betul bisa berpahala, bisa bernilai ibadah. Mari sama-sama kita luruskan niat kita semuanya. Kita belajar dengan niatan dalam rangka kita taat kepada Allah. Kita belajar dengan niatan agar kita semakin dimudahkan dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan niat amal bisa menjadi baik, dengan niat pula amal bisa menjadi rusak. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di belum mengatakan an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu syarat seluruh amalan. Bihas solahu, dengan niat amal bisa jadi baik kalau niatnya baik. Wabihal fasadu, dengan niat amal bisa menjadi apa? Rusak. Kapan itu? Kalau niatnya rusak. Wa inna malikul limri'im manawa, dan Allah akan membalas seorang hamba sesuai dengan apa? Niatannya. Maka harus selalu diingatkan. Tapi jamaah kaum muslimin yang kami hormati, lanjut kita belajar kitab Riyadhus Shalihin dan masih pada satu bab yang sama, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebelum kita baca hadis yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan kebaikan itu banyak? Di awal dulu pertemuan sudah kita sampaikan beberapa sebab. Kenapa jalan kebaikan Allah jadikan jumlahnya banyak. Di antara sebab yang lain Bapak Ibu yang belum kita sebutkan adalah kenapa jalan kebaikan dibikin banyak. Di antara sebabnya agar kita tidak bosan, agar kita tidak bosan dalam berbuat apa? Kebaikan. Berbuat baik itu ada rasa bosan apa mboten? Halo Bapak Ibu, berbuat baik ada rasa bosan mboten? Ya ada. Tabiat manusia itu punya sifat apa? Bosan. Maca Quran nembe mang ayat lanjut apa tutup? Bosan. Ya. Jamaah kaum muslimin, ini tabiat manusia. Maka agar seorang manusia tidak bosan berbuat baik, jalan kebaikan dibikin banyak. Siapa yang bosan baca Quran, yuk tutup Al-Quran, pindah kebaikan yang lain. Apa itu? Zikir. Siapa yang bosan zikir, yuk ganti ibadah yang lain. Apa itu? Bantu istri isah-isah. Teman Pak Yani, kita sergap. Kebaikan itu banyak.
Ketika kita Bapak Ibu bosan pada satu kebaikan, yuk jangan selesai, pindah kepada kebaikan yang lain. Ini diantara hikmah kenapa jalan kebaikan dibikin banyak. Tapi jamaah kaum muslimin, kita masuk hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw roha. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang pergi ke masjid, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi maupun di waktu roha. Apa roha? Sore, petang. Pergi ke masjidnya dalam rangka untuk apa Bapak Ibu? Enggak disebutkan di sini. Umum lafadznya. Siapapun yang goda di waktu pagi ataupun roha di waktu sore ke masjid, ya. Dan di sini sebabnya enggak disebutkan, berarti umum selama dalam kebaikan. Apakah untuk sholat, apakah untuk ta'lim, ataukah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apa buahnya? A'addallahu lahu. Allah akan menyediakan, Allah akan menyiapkan untuknya fil jannah, di surga. Bukan di dunia, tapi di mana? Di surga. Menunjukkan perjalanan ke masjid itu amal yang sangat agung. Karena buahnya diinformasikan oleh Nabi bukan kenikmatan dunia, tapi kenikmatan apa? Surga. Ya. Akan disiapkan baginya di surga nuzula, hidangan. Disebut hidangan karena tabiat manusia itu suka apa? Hidangan. Ya. Kullama ghada aw roha, tatkala dia pergi di waktu pagi atau tatkala dia kembali di sore hari. Jamaah kaum muslimin, hadis ini muttafaqun alaih. Bapak Ibu kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini secara umum menjelaskan kepada kita di antara jalan kebaikan yang ingin diajarkan lewat hadis ini bentuknya apa Bapak Ibu? Di antara jalan kebaikan yang pengen diajarkan oleh hadis ini bentuknya apa? Berjalan ke masjid, ya, berjalan ke masjid. Selama dia berjalan ke masjid, selama niatnya untuk kebaikan, maka buahnya adalah disiapkan hidangan di surga. Gak sembarang Bapak Ibu, karena masjid itu tempat yang paling Allah cintai. Namanya saja Baitullah. Kalimat bait disandarkan kepada apa? Allah. Kalimat bait itu biasa, rumah itu biasa. Tapi ketika disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka dia pun ikut menjadi apa? Mulia. Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Rasulullah utusannya apa? Allah. Berarti gak sembarangan. Ya. Jamaah kaum muslimin kami hormati, maka di antara seorang muslim yang menjadi perhatian utamanya adalah bagaimana dia punya perhatian kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga muslimin, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama adalah setiap orang yang berangkat ke masjid, berangkatnya kemana? Ke masjid untuk menunaikan sholat ataukah untuk menuntut ilmu ataukah untuk maksud baik yang lainnya selain sholat dan menuntut ilmu, yang lainnya apa? Resik-resik apa melih? Rapat masuk badan, ya, rapat kebaikan, ya. Setiap orang yang berangkat ke masjid dalam rangka untuk sholat, menuntut ilmu atau niat-niat baik yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menyediakan nuzula, hidangan baginya di surga. Ini diberikan sebagai bentuk penghormatan.
Ini diberikan sebagai bentuk kemuliaan bagi orang yang hatinya cinta ke masjid. Maka Bapak Ibu yang hormati, bersyukurlah siapa yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita punya hati, dan hati kita ini senang yang namanya kegiatan-kegiatan di masjid, terutama sholatnya, terutama belajar ilmu agama. Semoga cintanya kita kepada masjid ini jadi sebab kita besok betul-betul disiapkan hidangan untuk kita di mana? Di surga. Jemaah kaum muslimin, masjid itu tempat yang paling Allah cintai. Ya, maka segala amal yang terkait dengan masjid itu amal-amal yang sangat utama. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Kenapa hadirin? Kenapa masjid termasuk tempat yang paling dicintai Allah? Karena di masjid disitulah turunnya rahmat. Di masjid itu turunnya rahmat. Maka doa masuk masjid bunyinya titik-titik. Apa bunyinya? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini mengandung kandungan Bapak Ibu, masjid itu tempat turunnya rahmat. Dan masjid termasuk tempat yang paling Allah cintai karena isinya masjid itu kebaikan-kebaikan. Untuk ibadah sholat, untuk menuntut ilmu agama. Ya, maka jemaah kaum muslimin, siapa yang rumahnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masjidnya, kemudian tumbuh rasa cinta untuk berangkat ke masjid, maka bersyukurlah. Ini hidayah mahal. Ya, dan hidayah ini tidak diberikan setiap manusia. Buktinya jamaah di sini. Kira-kira jamaah huda itu antara yang ke masjid sama yang tidak banyak mana? Banyak yang tidak, Bapak Ibu. Ya. Masjid kita ini rata-rata shopnya berapa baris? Ya, 4, 3. Jarang penuh. Penuh itu kalau lihat pengen orang aslinya kapan? Jumlah aslinya itu kapan, Bapak Ibu? Pas waktu puasa. Sampai mana shopnya? Bludak. Ya. Dari sekian shop yang bludak sampai jalan sana, sekarang tersisa berapa? Ini menunjukkan siapa yang hariannya dimudahkan ke masjid, itu tanda-tanda mendapatkan nikmat yang mahal. Maka bersyukurlah. Tapi jemaah kaum muslimin kami hormati, maka langkah kaki ke masjid itu akan berbuah haji. Kalau melangkahnya ke masjid niatnya thalabul ilmi. Saking mulianya tempat ini, Rasulullah SAW bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allamal khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk belajar, tidak masjid niatnya untuk ngaji atau untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala haji taman. Napa taman? Sempurna hajatuhu, pahala hajinya. Semoga kita yang hadir malam ini mendapatkan pahala ini. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa Bapak Ibu, dari rumah pas ada jadwal taklim niatkan, saya ke masjid dalam rangka untuk apa? Belajar ilmu agama. Karena niat akan berpengaruh kepada hasilnya. Tapi Bapak Ibu hormati, sekarang faedah kedua. Setiap langkah kaki menuju ke masjid dicatat sebagai kebaikan dan keutamaan. Setiap langkah kaki menuju ke masjid dicatat sebagai apa? Kebaikan dan keutamaan. Dan ini tidak berlaku bagi tempat yang lainnya. Bapak Ibu ke pasar beda,
langkahnya beda nilainya, ya. Kemudian bapak ibu kemana lagi selain ke pasar? Jagung, ya. Atau ke tempat mana? Sepak bola. Yang suka apa? Sepak bola. Beda nilainya. Saking istimewanya namanya apa mas? Masjid. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dengan derajat yang sahih, kata Nabi, kullu khutwah, setiap khutwah, setiap langkah, yahtuha, yang dia langkahkan ila salat, menuju tempat salat, yuktabu lahu biha hasanah, ditulis, dicatat baginya satu kebaikan, wa yumha anhu bi'a sayyi'ah, dan dihapus dengan sebabnya satu kejelekan. Setiap satu langkah menambah satu kebaikan, menghapus satu apa? Keburukan. Ini langkah kemana? Langkah ke masjid. Maka yang paling banyak pahalanya siapa Pak Ibu? Yang paling jauh. Yang rumahnya paling jauh. Ya. Rumahnya paling atuh tapi numpak motor. Maka kadang ya kita iri kepada bapak-bapak, terutama jamaah Tambas itu, kalau ke masjid mesti melaku, ya jarang numpak ontel. Bisa jadi raduwe ontel, bisa jadi reso numpak mo, tapi bukan itu. Ya itu memang suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama ke masjid tidak keburu komat, ya mending apa? Jalan kaki. Hebat lagi Bapak Ibu kalau pergi ke masjid sudah dalam kondisi berwudu. Sudah kondisi berwudu. Beda lagi keutamaannya. Disebutkan oleh Nabi SAW, man tatahhara min fi baitihi thumma masya. Siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma masya, kemudian dia berjalan ila bait, menuju kepada masjid, min buyutillah, dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan catatan liyaqdiya faridah, untuk menunaikan perkara yang wajib. Apa berarti? Salat. Kanat khatwatahu, maka setiap langkahnya, ihdahuma, satu langkahnya, tahuttu khati'ah, menggugurkan satu dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, satu langkah yang lainnya mengangkat apa? Mengangkat derajatnya. Ini kalau dari rumah sudah apa? Berwudu. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat apa? Derajat. Ya. Maka ini suatu juga bentuk pengingat agar kita dari rumah berusaha untuk apa? Berwudu. Taib jamaah kaum muslimin kami hormati, dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu semuanya, rezeki itu enggak cuma harta, tapi kita dimudahkan melangkah ke masjid dalam seperti ini, itu juga termasuk apa? Rezeki. Maka bersyukurlah. Mungkin Bapak Ibu bulanan kita, pekanan kita pas-pasan, tapi Allah lebihkan rezeki yang lainnya berupa kemudahan-kemudahan, terutama dalam amal yang mulia, ya. Maka seorang hamba kalau memandang rezeki seperti ini, maka dia pun akan pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Ada orang yang gajinya banyak tapi berat melangkah ke masjid. Ada orang yang gajinya pas-pasan tapi dimudahkan melangkah ke masjid. Pilih mana Bapak Ibu? Gaji gede atau yang masjid, atau pas-pasan tapi sergap ke masjid? Pilih mana? Yo pinter nyekon milih ya. Masalahnya ndak bisa milih. Garek napa? Nampa garek nglakoni. Nek milih yang sing penak, gaji gede tur digampangke ibadah. Berdoalah Bapak Ibu. Faedah ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya keutamaan mencintai masjid. Keutamaan mencintai masjid. Cinta itu ibadah lahir atau ibadah batin? Ibadah batin.
keutamaan mencintai masjid dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Bapak Ibu jenengan sudah cinta masjid apa dereng? Siti. Jamaah kaum muslimin hormati, dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan karunia hatinya cinta kepada masjid, apakah cinta kegiatannya, ibadahnya, apakah cinta untuk menjaga kebersihannya, maka bersyukurlah. Itulah diantara tanda-tanda orang yang besok akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa yang diberikan hati Bapak Ibu, hatinya cinta ke masjid, apakah dalam menjalankan ibadah ataukah dalam menjaga kebersihannya, maka bersyukurlah. Itu mungkin diantara tanda Allah besok di yaumul qiyamah akan menaungi kita, di mana hari itu enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, memberikan kabar gembira bagi orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid. Dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, di antara 7 golongan, sab'ah yudhiluhumullah, yang besok mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari itu enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rajul, siapa rajul? Laki-laki. Qalbuhu, yang hatinya mu'allakun, selalu terpaut. Terpaut niku basa sanesé napa? Kumantil-mantil. Hatinya selalu terpaut, hatinya selalu memikirkan, ya, kumantil-mantil kata Mas Agus, ya, film masjid, dengan apa? Masjid. Sering kelingan masjid, oh wayah adzan kelingan masjid, ya, wayah taklim kelingan masjid. Pengen hati itu segera ke masjid. Jemaah kaum muslimin, ini diantara keutamaan siapa yang diberikan hati, kemudian hatinya diberikan kemudahan, ya, mencintai apa? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Saya baca hadisnya dituliskan Bapak Ibu. Wa rajulun, tafadhal Bapak Ibu, qalbuhu mu'allakun fil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Bersama-sama 1 2 3. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Kadang ngaji itu perlu neroke. Kenapa? Gen enek sing nyentel. Kalau ngaji gurung-gurung nih, kadang pas ngaji yo mantuk-mantuk, bareng ngaji blas. Nggih Bapak Ibu, matok kira-kira. Tapi kalau ada yang dilafatkan, suruh nirukan, ada sedikit yang membekas, ya. Apalagi suruh ngulangi tor itu hadiah, masya Allah. Apa men hadiah wedus. Baik jamaah kaum muslimin, jamaah, jangan lupa sholat baik itu barometer amal baik. Amalan kita belum dia katakan amal yang baik kalau sholat kita belum apa? Baik. Maka zaman dulu Bapak Ibu, di antara kebiasaan itu, ketika mereka mencari jodoh untuk anaknya, mereka pergi ke mana? Ke masjid. Delok sing yang masjid sapa ya? Sing sope nang ngarep dhewe sapa ya? Ternyata sing ngarep dhewe tuwa-tuwa. Ya, kenapa? Karena ukuran orang itu kalau sholatnya bagus, insya Allah amal yang juga apa? Bagus. Ya, maka Bapak Ibu untuk mengecek kita, istri kita, anak kita sudah bagus atau belum akhlak amalannya, lihat bagaimana sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama akan dihisab oleh seorang hamba besok di yaumul qiyam adalah sholatnya. In sholahat, kalau bagus sholatnya,
Sholahallahu sa'iru amalih, akan bagus seluruh apa? Amalannya. In fasadat, kalau solatnya jelek, rusak, fasada sa'iru amalih, maka akan rusak seluruh apa? Amalannya. Maka jamaah kaum muslimin, bersyukurlah apabila kita sekeluarga termasuk orang-orang yang dikaruniai menjadi hamba-hamba yang bisa apa? Menjaga ibadah solat kita. Tapi jamaah kaum muslimin, ada kalimat yang bagus Bapak Ibu, butuh persetujuan Bapak Ibu. Bagusnya solat jamaah akan menentukan bagusnya ibadah solat seorang hamba. Bagusnya solat jamaah menentukan bagusnya ibadah solat seorang hamba. Sepakat apa mboten? Kok demen kabeh? Sepakat mboten? Kita era sepakat Bapak Ibu. Jemaah kaum muslimin, ini yang perlu saling diingatkan. Termasuk tanda bagusnya salat seorang hamba, terutama laki-laki tentunya, adalah ketika apa? Dia bagus jamaahnya. Di mana masjid Bapak Ibu jamaahnya bagus, maka insya Allah masyarakat juga apa? Juga bagus. Lihat di mana sekarang yang jadi ukuran kita? Di Madinah, di Masjid Nabawi, yang pernah umroh, yang pernah haji, wayah sholat kemana kampungnya? Masjid semuanya. Warung tinggal semuanya Bapak Ibu. Ya, apakah mereka jadi orang miskin? Enggak, kaya-kaya mereka. Wayah sholat ditinggal semuanya, toko ditinggal semua, ditinggal semuanya ke masjid. Itu ukuran kebaikan umat di situ. Akhirnya apa? Allah turunkan kemakmuran pada mereka. Masya Allah. Madinah, kota yang kita rindukan. Bahkan mungkin ada yang berharap kita meninggal di sana. Ya, maka saja jemaah kaum muslimin sama. Masyarakat kita dikatakan bagus sholatnya, lihat bagaimana jamaahnya. Rasulullah SAW bersabda, satu hadis menunjukkan bagaimana hukum sholat jamaah terutama bagi laki-laki. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, laki-laki yang a'ma. Napa a'ma niku? Buta. Faqala, si laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa liqaidun, aku enggak punya orang yang bisa qaidun, nuntun. Ini orangnya buta. Di zaman dulu itu jalannya tidak semulus sekarang, banyak pohon, terus jalannya gelap. Aku enggak punya qaid, aku enggak punya orang yang nuntun, yakuduni, yang nuntun aku ilal masjid, ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW, dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyurakhsalahu, untuk mendapatkan apa? Rukhsah. Ben entok sholat di mana? Di rumah. Fayusalliya fi baiti, akhirnya diberikan rukhsah, maka dia pun mau sholat di rumahnya. Falamma walla, tatkala yang pertama yang bertanya tadi walla, napa walla? Berpaling pergi Bapak Ibu, meninggalkan Nabi. Faqala, Nabi tanya lagi. Yang awalnya Nabi sudah ngasih rukhsah, orangnya sudah mau pulang yang buta tadi, Nabi manggil lagi, tanya lagi, hal tasma'un nida, apakah kamu tasma'u? Napa tasma'u? Mendengarkan nida. Napa nida? Adzan. Bisolah, panggilan solat. Qala na'am, si buta menjawab, iya, aku mendengar apa? Adzan. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu kamu wajib. Wajib apa? Ke masjid. Ini dalil Bapak Ibu, sholat jamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Ya, wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain. Kalau wajib kifayah berarti diwakili satu orang, yang lainnya gugur di rumah. Tapi wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Tapi jemaah kaum muslimin, jagalah sholatmu, Allah jaga rezekimu.
Ayat ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita, rata-rata orang yang di luar sana mereka meninggalkan sholat jamaah itu gara-gara ngejar apa? Ngejar rezeki. Gini apa nggih? Sing dodolan rawani ninggalke warungi, ya, sing bisnis rawani ninggalke apa? Bisnis. Akhirnya dia tinggalkan sholatnya demi mendapatkan apa? Rezeki. Bapak Ibu, padahal menjaga sholat itu sebab dijaganya rezeki untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu untuk bis-shalah, menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Setelah mengingatkan masalah solat, Allah mengatakan la nas'aluka rizqa, aku tidak minta kepadamu rezeki, nahnu narzukuk, tapi kamilah yang menjamin rezekimu. Bapak Ibu, pertama diingatkan perintah solat, setelah itu diingatkan Allah lah yang nanggung apa? Rezekinya. Apa hubungannya? Ketika Bapak Ibu mau solat, itu sing difokusi adalah yuk kita sholat, ya. Adapun rezeki itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menegakkan apa? Sholat. Kalau seperti ini Bapak Ibu, harusnya sholatnya itu tenang atau jangan cekat-cekat? Harusnya tenang, gak usah khawatir, ya. Sholat kita ini gak akan mengurangi rezeki kita. Wong yang tidak sholat saja sudah dijamin rezekinya, apalagi yang mengerjakan apa? Sholat. Dan Allah itu maha mampu Bapak Ibu, ya, Allah itu maha mampu. Akhirnya Allah menutup ayatnya, wal akibatu littaqwa, akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Contohnya tadi, ya, jamaah di Madinah sana, di Mekah sana, Masya Allah, mereka selalu menjaga sholat mereka. Bahkan ada para tentara yang apa? Ngoyak-ngoyak, ya. Tapi Bapak Ibu, ketika mereka meninggalkan tempat dagang mereka untuk jamaah di masjidnya, tidak mengurangi rezeki mereka, bahkan mereka semakin mulia, semakin apa? Makmur. Bapak Ibu hormati, pengingat, tunaikan ibadah. Allah lah yang menjamin rezekimu Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang sahih, yaqulu rabbukum, Rabb kalian berkata, berfirman, ya bena Adam, hei anak Adam, tafarraq li ibadati, sempatkanlah beribadah kepadaku. Nah, bahasa lainnya, longgarkanlah untuk beribadah kepadaku. Apa buahnya? Orang yang mau melonggarkan diri, orang yang menyempatkan diri untuk beribadah, buahnya kata Nabi, amla qalbaka ginan, Allah akan penuhi hatinya dengan ginan. Napa ginan? Rasa cukup, Pak. Rasa cukup niku lawane rasa napa? Rasa kurang. Enak pudi? Enak merasa cukup atau merasa kurang? Enak merasa cukup. Buah bagi orang itu kalau beribadah selalu menyempatkan waktunya untuk ibadah, maka satu, hatinya akan dibikin merasa cukup dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa amla'u yadaka rizqan, aku pun akan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Hatinya dibikin cukup, kemudian dimudahkan apa? Rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini bagi orang yang apa? Mau menyempatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya bani Adam wa ibnu Adam, la tuba'id minni. Wahai anak Adam, janganlah kamu menjauh dariku. Ya, apa buahnya kalau seorang hamba itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, tapi tidak apa? Menunaikan apa? Ibadah solatnya. Kata Nabi SAW, amla'u qalbaka fakron,
aku penuhi hatimu dengan fakron. Napa fakron? Kurang wae. Enggak ada rasa qanaah. Enten pun apa? Kurang wae. Ya. Akhirnya semua waktunya dihabiskan golek duit tapi ra cukup. Ya. Bukan hanya itu, wa amla'u yadaka sughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Hatinya dibikin merasa kurang terus. Yang kedua, dirinya akan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Ini buah adab bagi orang-orang yang tidak mau melonggarkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan tersani para pedagang-pedagang yang mereka waktunya sholat jamaah nggak ke masjid, enak nggur kurang wae. Ya, padahal warungnya sampai malam-malam. Ya, tapi masih kurang terus. Maka siapa yang diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah anugerah yang mahal. Itulah anugerah yang mahal. Ya. Bapak Ibu, ada seorang pemuda. Dulu awal dia kerja, Bapak Ibu, gajinya pemuda itu untuk beli bensin sebulan saja nggak cukup. Ya. Ketika itu kalau nggak salah 125.000 sebulan. Itu nggo tumbas bensin sebulan nggak cukup. Ya. Sebelumnya dia meninggalkan kerjaannya itu gaji seminggu podo karo gaji sebulan ketika itu. Ya, tapi ditinggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Mencari keberkahan, mencari ketenangan. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu ternyata jalan pemuda itu Allah berikan kecukupan dari jalan yang tidak sangka. Ini diantara kisah-kisah yang bisa jadi inspirasi. Yuk kita bekerja, yuk kita berusaha, tapi jangan lupa longgarkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah kaum muslimin, siapa yang mendatangi panggilan Allah tepat waktu, maka ia juga akan datang kepada kita tepat waktu. Kalimat yang indah Bapak Ibu. Siapa yang mendatangi Allah tepat waktu, waya sholat ya sholat, Allah panggil segera datang. Buahnya apa? Allah pun akan datang kepadanya saat dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalan. Siapa yang melupakan Allah, Allah pun akan melupakan dia. Ya. Siapa yang dipanggil Allah tidak datang, Allah pun tidak akan peduli kepadanya. Ya. Ini jamaah kaum muslimin, pengingat untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Baik, Bapak Ibu yang hormati, dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keluarga kita termasuk orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Yuk semangat berdoa. Karena yang bisa merubah keluarga itu bukan ustadz, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang hendaknya dijaga seorang muslim, terutama kepala rumah tangga. Kenapa Bapak Ibu kok terutama kepala rumah tangga? Karena kepala rumah tangga itu pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban bawahannya. Ya, berarti di sini siapa? Bapak atau Ibu? Ya Bapak. Yuk para bapak bersemangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah. Napa muqimas shalah? Ya, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Bukan hanya aku tapi semua keluargaku. Rabbana taqabbal du'a, wahai Rabb kami, perkenankanlah
kabulkanlah doaku. Bapak Ibu yang saat ini belum merutinkan doa ini, yuk kita mulai agar kita sendiri dan juga keluarga termasuk orang-orang yang diberikan hidayah bisa muqimah as-sholah, bukan sebatas jalankan sholat tapi apa? Menegakkan sholat. Tapi saya baca doanya ditirukan Bapak Ibu. Rabbi ja'alni, monggo, muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, monggo, muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sarang-sarang 1 2 3. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibu-ibu sendiri niku apal apa maca? Oh maca toh. Ketinggal ibu-ibu. Berarti C6 ya. Bapak-bapak setunggal kali 3. Tapi Bapak Ibu yang menghormati, hanya pengingat ya, di antara sifat seorang muslim adalah dia bersemangat mendoakan, terutama doakan untuk dirinya. Yang pertama doakan untuk siapa? Dirinya. Yang kedua untuk apa? Keluarganya. Ini faedah yang bisa kita petik dari doa ini. Nabi Ibrahim yang pertama doakan dirinya dulu, baru doakan siapa? Keluarganya. Ini semisal dengan ayat ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum, baru apa? Wa ahlikum naro. Peduli pada pribadi dan juga peduli pada keluarga. Semoga dengan doa ini Allah betul-betul mengijabahi dan menjadikan keluarga kita bisa berkumpul di dunia sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, saya kira cukup apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Sedikit pengumuman, insya Allah hari besok, hari Kamis, ada agenda rutin pengajian ba'da maghrib sampai isya di Masjid SMP Al-Huda dengan tema insya Allah ta'ala mengenal agama Islam. Tema kajian besok ba'da maghrib insya Allah ta'ala mengenal agama Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.